Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Palembang akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 9 materi tentang bioteknologi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Ayu Aprianti dan rekan saya Rutnita Yohana Tambunan dan Dea Sapitri. Dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran yang terhormat Ibu Dr. Yeni Anwar MPD dan yang terhormat Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Tibrani MSI. Kompetensi inti KI 3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 mengelola, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. B. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.7 menerapkan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama mempelajari konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Yang kedua menjelaskan bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga mengidentifikasi dan mengamati produk bioteknologi. Kompetensi dasar 4.7 membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan. Yang kedua, menganalisis produk bioteknologi konvensional yang sudah dibuat. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mampu mengetahui konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bioteknologi konvensional dan modern. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi dan mengamati produk bioteknologi konvensional. Yang keempat, peserta didik mampu membuat produk bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis produk konvensional yang telah mereka buat. Adapun materi pembelajaran, bentuk yang pertama yaitu bentuk faktual, seperti pengertian bioteknologi, macam-macam bioteknologi, dan peranan bioteknologi dalam bidang kehidupan. Yang kedua yaitu bentuk konseptual, seperti sejarah penemuan bioteknologi, bioteknologi konvensional yang melibatkan mikroorganisme dan proses fermentasi, bioteknologi modern yang melibatkan rekayasa genetik, cloning, dan kultur jaringan, dan contoh produk bioteknologi. Bentuk yang ketiga yaitu prosedural, seperti tahap pembuatan produk bioteknologi konvensional seperti tempe, kecap, keju, dan lain-lain. E. Model pembelajaran, pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, metode pembelajaran berupa diskusi, presentasi, dan penugasan. Media pembelajaran yang kami gunakan yang pertama yaitu lembar kerja peserta didik, yang kedua lembar penilaian, yang ketiga PowerPoint atau video. Alat dan bahan berupa penggaris, spidol, papan tulis, laptop infocus, dan tempe. Sumber pembelajaran. Untuk sumber pembelajaran, peserta didik dapat mencari materi dari berbagai sumber. Salah satunya yaitu dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau modul ajar, internet, dari tim abadi guru, buku IPA terpadu SMP, dan masih banyak lagi sumber belajar yang dapat siswa temukan. Pada poin selanjutnya yaitu H. Kegiatan pembelajaran. Di mes ini kami hanya membuat satu kali pertemuan yaitu 3 JP dikali 40 menit sama dengan 120. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Deskripsi kegiatannya ada orientasi di mana guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Lalu memeriksa kehadiran peserta. Yang selanjutnya yaitu apersepsi, guru mengaitkan materi atau tema atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan
dengan pengalaman peserta didik dengan materi tema kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya kepada peserta didik. Lalu, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Misalnya, guru bertanya kepada peserta didik tentang struktur tempe yang dibawa guru. Guru memfokuskan pada bagian putih yang ada di tempe. Peserta didik menjawab struktur tempe terdiri dari kedelai dan warna putih di atas kedelai strukturnya tidak keras. Kemudian guru bertanya, apa yang kalian lihat? Cobalah untuk mengamati. Dan peserta didik menjawab pertanyaan guru. Warna putih tersebut adalah jamur. Deskripsi kegiatan yang ketiga yaitu motivasi, di mana guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu membahas tentang bioteknologi konvensional, bioteknologi modern, serta peranannya. Yang keempat yaitu pemberian acuan, di mana guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung. Lalu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran, pembagian kelompok belajar. Nah, alokasi waktu pendahuluan tersebut hanya berlangsung sekitar 10 menit. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini alokasi waktunya diberikan sekitar 105 menit. Deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama memberi stimulus, yaitu melihat guru memberikan stimulus dengan menampilkan PowerPoint dan video tentang bioteknologi. Yang kedua, mengamati peserta didik memperhatikan PowerPoint dan video materi tentang bioteknologi yang ditampilkan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar mengajukan pertanyaan tentang pengertian bioteknologi, prinsip dasar bioteknologi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat. Misalnya, bagaimana proses yang terjadi sampai terbentuk makanan berupa tempe. Selanjutnya yaitu kemudian setelah itu guru mengarahkan siswa untuk mendeskripsikan contoh bioteknologi konvensional pada masing-masing kelompok dan ditulis di lembar kerja peserta didik. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Peserta didik berkelompok berdasarkan kelompok belajar yang sudah dibentuk pada awal pembelajaran. Peserta didik mendiskusikan permasalahan yang muncul mengenai bioteknologi. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik. Yang keempat yaitu pengolahan data. Peserta didik terlibat aktif dalam diskusi dan mengkaji peristiwa yang disajikan, kemudian secara berkelompok menyelesaikan masalah yang ada. Peserta didik mencari dan mengumpulkan data dari hasil diskusi. Peserta didik menuliskan hasil diskusi ke dalam lembar kerja. Yang kelima yaitu memverifikasi data. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi mengenai masalah yang ada dan hasil diskusi yang dituliskan di LKPD. Yang perwakilan kelompok lain memberikan tanggapan terhadap kelompok yang presentasi. Dan selanjutnya guru menjelaskan lebih lanjut mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan bakteri tersebut. Yang keenam yaitu menyimpulkan. Peserta didik bersama dengan guru mengkaji ulang dan menyimpulkan hasil diskusi dalam kelompok tentang materi bioteknologi. Guru memberikan penguatan konsep terhadap peserta didik tentang materi bioteknologi. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana alokasi waktunya sekitar 5 menit. Ke deskripsi kegiatannya yaitu yang pertama, guru mengkilas balik materi yang sudah diajarkan dengan memberikan pertanyaan mengenai bioteknologi. Yang kedua, guru menyampaikan kegiatan yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya.
Guru memberikan penugasan kepada peserta didik untuk membuat salah satu contoh makanan bioteknologi konvensional, dan guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam penutupan. I. Penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Yang pertama, teknik penilaian. A. Penilaian kompetensi pengetahuan. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, pilihan ganda. Yang ketiga, uraian atau esai. Yang keempat, tes lisan. B. Penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, proyek, pengamatan, serta wawancara. Yang kedua, mempelajari buku teks dan sumber lain tentang materi pokok. Yang ketiga, menyimak tayangan atau demo tentang materi pokok. Yang keempat, menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengamatan dan eksplorasi. Yang kelima, portofolio atau unjuk kerja. Dan yang terakhir, laporan tertulis individu atau kelompok. 2. Pembelajaran remedial dan pengayaan. A. Remedial. Yang pertama, remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai KKM maupun kepada peserta didik yang sudah melampaui KKM. Remedial terdiri atas dua bagian. Yang pertama, remedial karena belum mencapai KKM, dan yang kedua, remedial karena belum mencapai kompetensi dasar. 2. Guru memberikan semangat kepada peserta didik yang belum mencapai KKM, dan guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum mencapai KKM. Yang ketiga, membedakan prinsip bioteknologi konvensional dan modern. B. Pengayaan. Yang pertama, pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai KKM atau mencapai kompetensi dasar. Yang kedua, pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Yang ketiga, direncanakan berdasarkan IPK atau materi pembelajaran yang membutuhkan pengembangan lebih luas. Yang terakhir, melakukan percobaan untuk produk bioteknologi konvensional, misalnya membuat tape, tempe, ataupun yogurt. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.